Hai, gimana? Setelah nonton balapan perdana di Thailand kemarin, banyak yang bilang, udahlah pialanya langsung kasih ke Marc Marquez aja. Sebenarnya kalau ngelihat pace daripada Marc Marquez kemarin sih, kayaknya emang bener ya, kayaknya pialanya kasih ke Marc Marquez aja. Tapi nggak gitu juga. Jadi kita harus tahu nih, kemarin tuh banyak banget hal-hal seru yang kita harus kulik di sini. Jujur sih, hasil dari Marc Marquez menang kemarin tuh sebenarnya udah kita semua prediksi. Pada hari Minggu kemarin dia nggak hanya mendominasi di balapan tapi juga di sesi warming up pagi. Dan ketika dia udah jauh di depan, kita semua udah bilang bahwa oke, balapannya bakalan bosen karena Marc akan hilang entah kemana. Tapi tiba-tiba di lap ke-7 dia tuh melambat dan membiarkan Alex Marquez melewatinya. Tentu aja semua termasuk yang di box Ducati berpikir aduh motornya kayaknya ada yang rusak nih. Tapi setelah kita lihat dia bisa mengikuti Alex dengan tetap beriringan, akhirnya kita mulai berubah pikiran nih. Jangan-jangan gara-gara tekanan ban yang menurun sehingga Marc membutuhkan waktu untuk memanaskan bannya. Karena untuk diketahui ya bahwa ada aturan tekanan minimum itu 1,8 bar untuk ban depan yang harus dipertahankan minimal 60% dari total lap balapan. Tapi emang sih dengan keputusan cepat dari Marc Marquez kita bisa bilang bahwa dia itu memang punya hal lebih atau kecerdasan lebih. Bayangin dalam kondisi kayak gitu dia bisa berpikir langsung setaktis itu. Dan selain ini menyelamatkan Marc Marquez dari penalti, tapi ini juga melihat race menjadi sedikit lebih seru untuk ditonton. Karena kita juga bisa lihat Pecco mulai mendekat dan Marc Marquez kadang mendekat dan menjauh dari Alex Marquez. Jadi sedikit ada ketegangan yang diciptakan. Walaupun Pecco Bagnaia sendiri bilang aduh Marc tuh cuman playing doang sama kita. Sebenarnya dia tuh emang cepet banget. Buktinya di 2 lap terakhir waktu dia mulai ke depan dia bikin jarak 2,4 detik loh dalam hitungan 2 lap aja. Tapi bener sih melihat suasana kemarin pada saat di broadcast room itu kelihatan banget bahwa Marc Marquez tuh bener-bener terharu dengan hasil yang dia bisa ciptakan di balapan perdana. Karena emang targetnya dia tuh bisa memenangkan balapan utama walaupun kemarin di sprint dia juga udah mendominasi banget kan. Dan Marc Marquez bercerita bahwa dia melihat ada titik cahaya terang ketika dia juga tahun kemarin pindah ke Ducati dengan Gresini dan sekarang dia berhasil ada di Ducati pabrikan. Dia merasa sangat senang apalagi dia juga bisa mengajak fans ciliknya yang tahun kemarin menangis waktu dia terjatuh untuk merayakan kemenangan yang memang dia sudah nanti-nantikan ini. Dan yang membuat Marc Marquez lebih terharu lagi ini adalah setelah 5,5 tahun menunggu dia sekarang jadi pimpinan klasmen lagi. Dan juga yang paling menyentuh sebenarnya ketika dia bilang aduh ini seneng banget sih membuat aku bahagia banget. Tapi aku tuh lebih seneng karena Alex Marquez tuh bisa berada di posisi itu. Itu lebih bahagia dengan keberhasilan adiknya. Aduh kakak yang baik banget gak sih? Dan seneng juga ngelihat Pecco Bagnaia gak kelihatan lesu ataupun sedih. Dia terlihat lebih menerima keadaan ini dan berpikir untuk melakukan perbaikan lagi setup apa yang bisa diimprove untuk setidaknya bisa bersaing dengan Marc Marquez dan membuat balapan menjadi lebih seru. Dengan kemenangan Marc Marquez ini, Ducati mendominasi kemenangan 18 kali berturut-turut. Dan di klasmen sementara, 4 dari 6 motor Ducati berada di puncak klasmen. Tapi kalau kita lihat-lihat, Aprilia sepertinya menunjukkan sedikit ancaman nih. Dengan Ai Ogura yang tampil kuat dan finish di posisi 5, juga ada Bezzecchi yang di posisi 6. Walaupun kita belum bisa lihat kekuatan dari Jorge Martin yang saat ini masih mencoba memulihkan dirinya dari cedera. Honda juga terlihat mulai bangkit. Sedangkan Yamaha sepertinya masih kesulitan dengan masalah front tire-nya dia yang sepertinya belum terpecahkan. Kalau KTM kayaknya dia harus bekerja ekstra keras untuk memaksimalkan potensi dari part-part baru yang dia bawa. Soalnya 4 pembalap KTM tuh sebenarnya pembalap yang bagus semua tapi belum bisa menunjukkan hasil dan potensi yang diinginkan. Jadi kalau menurut kamu kira-kira Marc Marquez bakal mendominasi semua balapan di 2025 atau bakal ada pemenang lain nih yang bisa menang di 2005? Tulis di kolom komentar dan terima kasih udah mendengarkan.